Suasana di atas bukit teman-teman, di kisaran jam 3 sore hari. Masya Allah, luar biasa. Perkebunan cabai yang saat ini lebat sekali, yang artinya tanah di sini tuh subur teman-teman. Namun saya saat ini ingin mengunjungi tempat yang menurut warga itu tempat bersarangnya ular-ular. Selain juga ular di sini, ketika di jam-jam tertentu begitu ya, banyak monyet di sini teman-teman. Sehingga para petani itu ketika di pagi hari sampai zuhur itu teman-teman menjaga kebunnya. Masya Allah, tempatnya seperti ini teman-teman, ya Allah, luar biasa. Dan di kanan saya ini merupakan eks tambang batu. Jadi ini merupakan jurang yang cukup dalam saudaraku. Kayak gitu. Coba dilihat teman-teman. Wih, serem. Tetapi ladang yang tersisa ataupun tanah yang tersisa dimanfaatkan oleh warga untuk menanam lombok atau cabai. Ini saya kurang tahu ya jenis lombok apa, tapi kok gemuk-gemuk kayak gini ya. Ini sejenis cabai rawit, tapi tidak seperti cabai rawit pada umumnya, lebih kepada gemuk begitu loh. Kayak gitu teman-teman. Wih. Dan kalau kita coba naik melihat suasana pemandangan dari Tuban ini di Bukit Rengel teman-teman. Masya Allah, kayak gitu. Itu perkampungan warga yang di bawah sana, ya. Itu perkampungan warga teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Saya ingin mencari jalurnya dulu karena katanya ini jalurnya agak ekstrim karena kita harus merepet tebing. Pak, selain ular piton Pak, ular apa saja Pak? Kobra itu ada? Ya kobra ngenten, bandutan ngenten, ular sembarang ngenten itu. Nah, dan setelah merepet tebing yang ada di depan kita dapatkan akses warga di sini. Di kanan kita ini ditanamin jagung, sedangkan yang di sini ini ditanamin cabai juga, cabai atau lombok dengan ini ya, tumpang sari, ada singkongnya juga. Wih, dengan angin yang sepoi-sepoi karena barusan hujan sehingga suhu di sini cukup dingin teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Semakin sore yang saya khawatirkan hujan lagi gitu loh. Jadi kita agak percepat. Di situ ada temanku yang udah di depan mengunjungi sarangnya ular ya. Pernah Pak bertemu dengan ular? Cuma itu jurang iki. Ular jadi-jadian. Kayak semacam siluman gitu Pak. Mongko Joko Bliku tumpang sikil kula adem-adem apa tangi lho sama gede niku peno itu jam aku kuwi pegelen wis istirahat terus ora aku mau. Lah kok krosek niku nolong ngeten pun ngenten. Hilang. Astagfirullahaladzim. Sarangnya ular. Mendengarnya pun saya juga ngeri teman-teman. Wih, lomboknya. Dan kontur tanah di sini tuh batuan ini ya, batuan kapur atau sejenis batu keras gitu ya, putih-putih begitu. Makanya tidak heran ketika datang ke sini pasti kalian akan banyak dapati semacam ini ya, lubangan-lubangan besar bekas dari tambang batu kapur. Wih, luar biasa. Ini sudah lumayan menanjak ya, udah mulai menanjak. Untuk jalurnya ini kita terus telusuri, jangan kemana-mana teman-teman. Kapan lagi kita menikmati suasana yang seperti ini ya, di perkebunan yang subur,
dengan berbagai macam tanaman. Ada tanaman serikaya, namun ini sudah mati kayaknya, kering begitu. Nah itu masih segar. Nah itu juga ya buah yang kaya ya, ini buah serikaya. Oke, kita naik teman-teman. Itu ada gundukan batu kapur ya, jenisnya seperti ini, putih. Ini ada gubuk warga yang mungkin beristirahat di sini, menjaga ladangnya, karena ada kala-kala tertentu itu banyak monyet yang berdatangan katanya. Jadi jenengan teng mriki mateni ula niku wis biasa Pak. Bolak-balik pokoke mangan kucingku atau pitikku ya tak pateni wae. Oh, kejawi ula napa Pak ketek? Nah, ketek ya kata. Oh, bedas niku lho. Monyet dengaran Pak nggih. Jenenge ula monyet. Nggih, pengen. Pipun. Monyet pengen, pengen. Berarti sing jenenge ula niku lek cara kene kula ular. Nggih. Niku teng mriki Piton apa nggih. Oh, ageng kok. Itu ada temanku sudah melihat jalurnya, kita lewat sini. Oke. Wih. Nah, saya mendengar seperti bunyi lonceng begitu, tapi itu sebetulnya ini ya, kincir angin yang di sisi lain dari kincir tersebut dikasih semacam pemantik begitu, sehingga berbunyi ketika dihembus oleh angin. Nah, baling-baling. Yuk, kita lanjutkan. Oh, saya kebablasan. Ternyata lewat sini. Lewat sini, teman-teman. Lumayan licin ini. Lumayan licin. Hati-hati jangan sampai nginjak tanaman, karena untuk proses penanaman cabai seperti ini lelah teman-teman ya, menguras tenaga dan biaya juga. Di sebelah kiri jurang. jalannya itu persis jurang. Oke. Dan jurang itu tertutup rumput atau semak, jadi hati-hati. Oke. Kita hati-hati, sudah di aduh ya Allah, sudah di ini sama Pak Wito agar berhati-hati, karena di kiri kita ini jurang ya, ini jalurnya. Di sisi lain ini basah dan licin ya, harus hati-hati teman-teman. Tidak ada pembatas pagar. Yang kiri hati-hati, takut terperosok, ini jurang teman-teman lah. Bisa dilihat di bawah sana. Wih, Masya Allah. Wih, kayak gini. Tapi sepertinya sudah ada beberapa warga yang mengunjungi tempat sarangnya ular ini. Ulo sing ketawis genten, ulo sing saged, Sing ketip kan ulu-uluan. sing kedep niku. Nggih. Ular yang bisa Dia ngangge mahkota napa niku. Wonten mahkotane niku. Nggih. Ular bermahkota. Ndas kok nyibloro ngoten niku. Masyaallah. Sisi iki sak menten-menten. sak lepek-lepek ngoten. Sering kok. Berarti ageng berarti Pak. Wah, aku tak tebuk. Enggak, saat ini keluar jadi pulang aku. Pak, gak apa-apa Pak. Oke, siap. Ekstrim bosku. Wih, saya gak pakai sepatu juga. Ini hanya pakai sendal teman-teman. Tuh agak merepet ke kanan yo. Kemarin ini jalannya itu sudah mati, kita cari jalan yang lain aja ya. Karena ketemu. Ntar kita harus balik lagi karena ini jalannya sudah mati. Sudah jarang dilewatin warga Pak yo. Lewati bertahun-tahun. Ini warga sepertinya nyampe sini saja Pak, melewati Biasanya jalan kita ini. sampai ke sana, tapi karena gubuk jalannya tidak dilewati orang, jadi jalannya itu mati. Kita harus mencari jalan lain. Oke. Karena jalan ini bila kita paksakan untuk melewati sangat berbahaya.
untuk kaki sebelah kiri itu rumput. Jadi kita balik, Pak. Balik cari jalur yang lain gitu. Oke. Yuk kita cari jalur yang lain, teman-teman. Di situ buntu dan sudah jurang, saudaraku. Yang di sana untuk jalur yang merepet tebing di sana sudah buntu juga. Kita cari yang lain ya, jalur yang lain. Wih. Ih. Wih, dedaunan di sini udah pada basah. Barusan hujan deras. Saya kesini ini nunggu hujan dulu. Tadi rehat sejenak di bawah sana di kampung warga situ. Jadi kita ini ceritanya cari jalur yang lain, naik ya. Karena untuk tempat sarang ular tadi yang saya maksud itu berada di bawah tebing barusan. Jadi di gua itu memang sarangnya ular, Pak. Nah, ayo lowo barang. Oh, nggih. Iku mau sing ambune gak enak kan teleke lowo. Kanggo pupuk. Anton ada dan sak-sak. Pak, selain ular piton, Pak, ular apa saja, Pak? Kobra itu ada. Ya kobra nggih enten bandutan enten ulo sembarang enten iki. Ula kobra niku sing dengengek niku. Nah, nggih. Sing nek cara ben kula ula entong niku. Nah, nggih kobra nggih enten iki. Sing biasane dipakai si Panji teng TV-TV ini kalau. Jadi bapaknya ini pernah membunuh ular yang sering. Ular yang Nyekel sebesar yo. pohon kelapa. Nah. Kita ngikutin Pak Wito. Wah, lumayan menguras tenaga karena ini naik nanjak. Tapi ini teman-teman, dengan suasana pemandangan alam yang masih asri, ini yang menjadi ini ya, menambah energi tertentu begitu, spirit terhadap saya untuk menelusuri suatu tempat yang dimana diyakini oleh warga tempat sarangnya ular. Oke. Wih, kok besar-besar gini ya Lombok ini. Cabai sekarang mahal, teman-teman. Jadi ini panen ini. Panen raya. Kalau nggak salah hampir berapa gitu loh, 80 apa 100.000 gitu loh per kilonya ini Lombok nih. Wih, kemana Pak Wito? Kok nggak kelihatan? Yang mungkin ini ya berada di bawah dari ini, tebing depan ini mungkin di bawah situ mungkin tempatnya. Oke, kita coba ngikutin. Ini buah serikaya, saudara. Buah serikaya. Naik terus. Ini ada kursi tempat petani duduk istirahat sini. Tuh, berteduh di bawah dari pohon serikaya ini. Wih, saya merasakan duduk. Ada Pak Wito? Gak ada jalurnya? Ada? Oke. Yuk. Teman-teman mana tadi? Alhamdulillah. Kita dapat jalurnya, teman-teman.
Oke, berarti iya. Oke, ini Pak Wito turun dulu melihat jalur yang di bawah bisa diakses apa tidak, ya. Lihat dulu teman-teman. Ya, setelah di cross check sama Pak Wito untuk jalurnya itu ternyata bisa kita menuju ke lokasinya. Nah itu Pak Wito sudah di bawah sana. Yuk. Oke, setelah di cross check sama Pak Wito ternyata kita dapati jalurnya lewat sini teman-teman. Wih, lewat tengah-tengah dari kebun Lombok. Iya, ini batu kars ya, batu kapur. Untuk kontur batuan seperti inilah yang sering ditemukan gua di dalamnya. Wih, apa rek? Ayo. Jurangnya kayak gitu teman-teman. Seperti lubang apa ini? Yuk kita ke dalam yuk, ngikutin Pak Wito. Oke, jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Di sebelah kanan adalah tebing, di sebelah kiri adalah jurang. Wih. Jadi kaki kiri harus hati-hati. Oke, kita mematuhi apa yang diterangkan oleh Pak Wito barusan, karena ini tebing. Wih, kanan tebing, kiri tebing, kanan tebing, kiri jurang. Iya. Wih, ini masuk terus ini Pak Wito ke dalam. Terus masuk terus. Wih. Nanti kalau ada lubang, kalau misalkan ada kepala ular, jangan dibuat main-main. Siap-siap. Segera menjauh. Oke. Nah, kita lihat sendiri ya, itu kan tebing itu ya. Terus itu jurang dalam banget itu, sekitar 50 meter lebih. Wih. Dalam teman-teman jurangnya itu. Ini sudah berlumut loh jalannya. Saya nggak pakai sepatu safety juga, ini hanya bermodal sendal. Oke, kita ngikutin saja. Jadi letak gua itu di dinding tebing-tebing. Jadi kita ini menuju ke gua tempat sarangnya ular katanya. Wih, dari sini sudah tercium ada bau kotoran ular. Wih. Iya. Wih, ini teman-teman, ternyata ini sarangnya ular. Wih, jadi ini memang alami ya Pak Wito ya, Alami, bukan buatan ini. tidak buatan. Dan itu bekas longsoran itu dari atas itu, ambruk. Bisa ditembus dengan jalan kaki manual. Yuk kita coba ini teman-teman, langsung explore saja ya, kita langsung explore saja. Ternyata ini ya bekas ambrol dari atas itu teman-teman. Bau kelelawar, bau kotoran ular.
Tapi masih ini Kang, agak lumayan inilah, bisa bertahanlah kita di sini karena ini kan masih ruang terbuka toh. Itu apa itu? Kang, ada fosil kayu Kang. Ada fosil kayu itu Kang. Itu loh teman-teman. Ternyata ini sudah terjadi dari jutaan tahun yang lalu teman-teman. Kita dapatkan fosil kayu ini. Kayak gitu. Bener-bener fosil kayu teman-teman. Sudah ini ya, terpotong begitu. Tapi ini masih kami lihat ini ya, inti kayu atau hati kayunya ya, dan kulitnya. Ini kulit kayunya ini. Pohon apa ini dulu? Pohon purba ini. Terus di situ banyak sekali lubang-lubang. Loh, itu ada lubang-lubang. Dari sini kita mendengar ini ya, ribuan kelelawar sepertinya yang bersarang di dalam situ. Ini Kang, senter di sini Kang, di tas ini Kang, ada di dalam tas ini senterku. Sudah mulai terusik teman-teman. Jadi ini warna hitam ini bukan ini ya, bukan warna dari dinding gua loh, tapi ini merupakan ribuan atau jutaan kelelawar ini yang sudah panik karena senter gitu. Ngumpul jadi satu sampai berwarna hitam kayak gitu. Ayo, lu. Udah jutaan ini Kang, gak ribuan lagi Kang. Masuk ke bawah ini. Kalau kita nggak pakaian double kotor kan? Ya terus sih kena senter tadi. Ya termasuk kedatangan kita lah. Terus sih dia. Gak bisa kalau masuk ke situ. Itu sudah pada kayak gerimis itu loh. Bukan air hujan itu, tapi kotoran berserta pipis, kencingnya tetap kelelawar juga. Tapi ini Kang, ternyata dimanfaatkan juga oleh orang-orang tertentu begitu. Untuk kotorannya itu di karung-karung itu ternyata kotoran kelelawar dipanen gitu loh Kang. Ada apa itu? Loh, kayak semacam bayangan putih lewat gitu loh, besar. Di situ Kang, bayangan putih besar Kang, masuk ke dalam situ Kang, barusan Kang. Sepertinya kok ada lonjoran itu apa ya? Ya ulari paling. Tuh dia kok gak keluar ya? Berarti dia masuk ke dalam terus di situ ada ruangan Kang. Berarti nang jero iki jero. Masih dalam itu ruangan itu dan luas pastinya karena dia itu ternyata gak keluar ke sini. Malah larinya ke dalam situ loh. Loh, ke dalam situ. Tuh. Wih, udah netes-netes loh. Agak mundur Rek. Udah netes-netes ini. Mana Kang? Yang di atas itu ya. Itu ada bentuk tangan teman-teman. Ada bentuk tangan teman-teman. Terus ada semacam bentuk mata itu, berlubang-lubang. Dan itu pilarnya itu. Itu stalaktiknya sudah terbentuk loh dari di atas itu loh. Berarti ini gua sudah tua teman-teman. Dari jutaan tahun yang lalu ini udah. Tuh sampai kayak gitu loh, nyambung ya stalaktit-stalaktiknya. Ini ya. Yang di atas tuh Kang. Loh. Dan ini ternyata dulunya gak berlubang gini Kang. Dia runtuh gitu loh. Ambrol ke bawah. Ambles. Ini gak berlubang kayaknya dulu ini. Oh iya Kang. Ini teman-teman ada batu bentuknya kayak kodok. Loh. Oh ini. Iya kan? Batu bentuknya kayak kodok ini. Beneran itu matanya itu ada itu ya. Itu dari asal ini. Tuh. Mirip dengan kodok.
Itu apa ya? Kayak mangkok itu ya. Yang di sana tuh loh. Loh. Kita coba ke sana teman-teman. Melihat ada batu. Dia seperti mangkok gitu. Jangan-jangan mangkoknya manusia purba dulu ya. Loh, ini loh. Ya kan? Ini loh Kang, yang saya maksud tadi Kang. Ini loh. Fosil kayu itu loh. Tuh. Ya kan? Loh, lihat itu bisa jadi ya fosil kayu Kang. Coba lihat di tengah itu ada hati kayunya itu. Nah itu loh. Nah itu loh. Coba dilihat. Ya kan? Sama kulitnya itu terkelupas itu loh. Loh kan? Terus ularnya itu paling yo di dalam lubang-lubang kecil kayak gini yo paling yo. Wih. Ini pilarnya teman-teman. Jadi ini sebetulnya adalah stalaktit yang sudah tersambung. Nah, yang di depan ini ada pilar yang besar segitu ya. Loh, tingginya ini kisaran 3 meter teman-teman. Dengan diameter kisaran 2 meter ya teman-teman. Loh, kayak gitu loh. Wih. Loh, itu loh. Yang di atas. Wih, kayak keemasan gitu ya, stalaktit ya. Stalaktit ini loh. Kayak emas. Wih, beneran teman-teman kayak emas. Wih. Anaknya. Yang ini. Anaknya sebanyak itu ya. Loh, di lubang-lubang itu loh. Loh, dia ternyata apa? Itu sarangnya di lubang-lubang kayak gini. Kayak mata, kayak tengkorak ya lubang ini ya. Itu teman-teman. Kayak tengkorak ya, Rek. Wih. Kalau ke sini mungkin harus safety. Paling tidak itu kita harus pakai helm, terus bawa oksigen gitu untuk eksplor ke dalam situ. Yang jelas itu dalam, itu ruangannya itu masih luas tuh di dalam situ. Wih, dan ternyata gua ini menghadap ke jurang teman-teman. Nah itu jurangnya, menghadap ke jurang. Kayak gitu. Awas Kang, ngeri Rek. Ngeri. Ini sudah jurang loh teman-teman. Wih. Masih beroperasi ternyata. Tandon air. Loh, masih beroperasi. Tambang batunya loh. Masih kedengaran ada pekerja di bawah sana. Loh itu loh. Wih, sampai dalam kayak gitu teman-teman. Dan banyak lubang-lubang itu. Kalau itu buatan ya atau bekas dari tambang batu kapur ini. Nah itu berlubang-lubang kayak gitu. Tapi yang di depan ini merupakan gua alami teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.